Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Lah itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung.
Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKB turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, Tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022.
Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPU. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPU. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pak katanya dapat setoran Pak, dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah.
Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Joni yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Joni diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya, ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu.
Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar pelaksana tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021.
Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKP turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain.
Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPO. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Trans Saver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPO. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPO. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Trans Saver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari Tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Trans Saver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya
kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Joni ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui, Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKB turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah.
Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPU. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPU.
Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Lah itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret.
Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti-Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui, Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022.
Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKP turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, Tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi. Apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik
Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Train Saver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPO. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Trans Saver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPO. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPO. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Train Saver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station atau BTS ke Parpol.
Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Joni yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Joni ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Lah itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19.
Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKB turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian.
Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi. Apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menarik
menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPO. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPO. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPO. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya, ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Yang mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului.
Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Lah itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate.
Lebih lanjut diketahui Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKB turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, Tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi. Apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPU. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPU. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pak, katanya dapat setoran Pak, dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu.
Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya, ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke Parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi.
Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti-Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui, Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti-Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKB turun tangan.
Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi. Apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain.
Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPO. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Trans Saver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPO. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPO. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Trans Saver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Trans Saver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya
kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Joni ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 900. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya, pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan.
Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar pelaksana tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024.
Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKB turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, Tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi. Apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah.
Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Joni yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPO. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Trans Saver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPO. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPO. Pak katanya dapat setoran Pak, dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Trans Saver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Trans Saver Station atau BTS ke parpol.
Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Joni yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Joni ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022.
Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui, Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKB turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian.
Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi. Apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang
menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPO. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Trans-Saver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPO. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPO. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Trans-Saver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Trans-Saver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Trans-Saver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului.
Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Lah itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti-Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPLTK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate.
Lebih lanjut diketahui Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKB turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, Tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi. Apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPU. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPU. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain.
Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya, ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke Parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Lah itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi.
Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKB turun tangan.
Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, Tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi. Apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain.
Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPO. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPO. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPO. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari Tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen.
Di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Joni ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Lah itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui, Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKB turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah.
Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi. Apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, yakni Haryoko Ari Prabowo, menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPU. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPU.
Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Train Saver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya, ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret.
Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar pelaksana tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti-Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui, Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022.
Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKP turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi. Apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik
Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Train Saver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPO. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Trans Saver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPO. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPO. Pak katanya dapat setoran Pak, dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Train Saver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station atau BTS ke parpol.
Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Joni yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Joni ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Lah itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022.
Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui, Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKB turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian.
Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menanggapi
menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPO. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPO. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPO. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Yang mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului.
Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Lah itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 900... Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Lah itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022.
Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui, Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKB turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024.
Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Joni yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Joni selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Joni G. Plate. Meski begitu banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Joni G. Plate di kasus pencucian uang TPPO. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station BTS 4G. Joni G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Joni G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Joni G. Plate dijerat TPPO. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Joni G. Plate dalam perkara TPPO. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Joni ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Joni yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Joni diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya ex-Menkominfo Joni G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Joni G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Joni yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Joni ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T
Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Lah itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung.
Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKB turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, Tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan.
Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi. Apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPU. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPU. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu.
Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Joni yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Joni diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya, ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke Parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Lah itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu.
Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar pelaksana tugas atau PLT Mahfud MD yang menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021.
Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKP turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, Tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi. Apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain.
Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPO. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Trans Saver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPO. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPO. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Trans Saver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari Tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Trans Saver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya
kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Joni ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui, Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKP turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah.
Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi. Apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, yakni Haryoko Ari Prabowo, menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPU. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPU.
Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Train Saver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya, ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret.
Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar pelaksana tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui, Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022.
Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKB turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, Tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi. Apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik
Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Train Saver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPO. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Trans Saver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPO. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPO. Pak, katanya dapat setoran Bapak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Train Saver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station atau BTS ke parpol.
Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Joni yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Joni ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Lah itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022.
Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui, Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKB turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024.
Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi. Apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Joni yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Joni selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Joni G. Plate. Meski begitu banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Joni G. Plate di kasus pencucian uang TPPO. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station BTS 4G. Joni G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Joni G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Joni G. Plate dijerat TPPO. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Joni G. Plate dalam perkara TPPO. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Joni ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Joni yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Joni diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya ex-Menkominfo Joni G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Joni G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Yang mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Joni yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Joni ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T
Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Lah itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung.
Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKB turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan markup dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, Tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit hanya 958 tower yang berdiri.
Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPU. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPU. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu.
Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Joni yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Joni diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya, ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke Parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Lah itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu.
Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar pelaksana tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 900 Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung kan. Ya, jadi keluar dana 10, sekian T seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar pelaksana tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo.
Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKB turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, Tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022.
Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPU. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPU. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pak katanya dapat setoran Pak, dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah.
Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Joni yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Joni diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya, ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke Parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu.
Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar pelaksana tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui, Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021.
Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKP turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, Tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain.
Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPO. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Trans Civil Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPO. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPO. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Trans Civil Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari Tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Trans Civil Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya
kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Joni ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Lah itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui, Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKB turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah.
Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi. Apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPU. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPU.
Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya, ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Lah itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret.
Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui, Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022.
Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKP turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024. Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan Tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan sebesar 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, Tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 958 tower tersebut diduga tak berfungsi. Apabila diasumsikan proyek yang telah dikerjakan tersebut hanya 2,1 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan sebesar 10 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik
Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Train Saver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPO. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Trans Saver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPO. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPO. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Train Saver Station atau BTS. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut dijual di pasaran sekira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya, ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Train Saver Station atau BTS ke Parpol.
Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Joni yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Joni ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Lah itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T. Seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD. Ia menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022.
Perpanjangan ini dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Parahnya, semua tower tersebut tak bisa difungsikan sesuai spesifikasi. Masalah ini ketahuan setelah diambil 8 sampel. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada lebih dari 8 triliun rupiah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tim penyidik Kejagung berhasil mengamankan dokumen bukti keterlibatan ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadena, dokumen bukti tersebut ditemukan di rumah dinas Johnny G. Plate beberapa waktu lalu. Selain dokumen bukti, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dilansir dari tribunnews.com, Ketut Sumadana mengatakan bahwa pihak Kejagung telah membawa dokumen mengenai keterlibatan Johnny G. Plate. Ketut pun menuturkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan tower BTS yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Pasalnya, selain dokumen tersebut, mobil milik Johnny G. Plate juga turut disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Mobil tersebut yakni Range Rover seri Velar berwarna putih dengan nomor plat B10HAN. Mobil tersebut kini terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan pada Jumat 19 Mei 2023. Terkait hal ini, tim penyidik Kejagung pun melakukan kerjasama dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lebih lanjut diketahui Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka dilakukan oleh Kejagung, tepatnya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Johnny G. Plate ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu. Ex-Menkominfo itu ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan awal mula terendusnya dugaan korupsi penyidikan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Mahfud MD pun menjelaskan bahwa pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai dari tahun 2020. Sementara anggaran proyek tersebut diketahui mencapai 28 triliun hingga tahun 2024. Menurut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekira 10 triliun. Namun pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Sementara kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira 1 triliun lebih, kini bertambah setelah BPKB turun tangan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud MD menegaskan dirinya bekerja bukan berdasarkan gosip. Mahfud MD menyebut dirinya telah menghubungi pihak Kejaksaan Agung atas bantuan ini. Ia mempersilahkan Kejagung jika membutuhkan informasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Kemenkominfo. Hal ini dilakukannya agar kasus tersebut terbuka secara gamblang dan segera selesai. Namun banyak yang berspekulasi jika penetapan tersangka terhadap Johnny ini sebagai politisasi jelang pemilu 2024.
Mahfud lantas tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak mengurusi hal demikian. Diakuinya, ia mendengar gosip-gosip politik tersebut, namun tak mau ikut andil. Menurutnya, kasus ini juga tidak berkaitan dengan pemilu 2024 dan murni ingin menyelamatkan uang negara. Dijelaskan PLT Menkominfo, proyek ini berjalan baik sejak 2006, namun tiba-tiba bermasalah pada 2020. Hal ini juga telah dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya. Pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD membongkar kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut proyek pembangunan tower BTS ini berjalan baik sejak 2006, namun bermasalah pada 2020. Permasalahan ini terdeteksi lantaran tak ada satupun tower yang berdiri, padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikatakan PLT Menkominfo, proyek tersebut sudah direncanakan sejak lama. Bahkan proyek ini sangat penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunannya pun harus diteruskan. Dijelaskannya, proyek ini berlangsung sejak 2006 dan berjalan baik hingga 2019. Proyek baru bermasalah pada 2020 ketika anggaran dicairkan 10 triliun rupiah dari total 28 triliun rupiah. Masalah diketahui setelah dalam laporan pertanggungjawaban, tower BTS tersebut tidak ada yang berdiri. Dengan alasan adanya pandemi COVID-19, pelaksana proyek lalu meminta perpanjangan pembangunan BTS hingga Maret 2022. Padahal sebenarnya perpanjangan tersebut menyalahi aturan tetapi tetap diizinkan. Hingga bulan Maret, dari 4.200 tower yang ditargetkan, pelaksana proyek melaporkan 1.100 tower terrealisasi. Namun berdasarkan pemeriksaan satelit, hanya 958 tower yang berdiri. Bahkan dari 900... Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Train Saver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Selesai ditetapkan sebagai tersangka, jabatan Johnny G. Plate di Menkominfo digantikan oleh Mahfud MD. Lantas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Mengetahui hal tersebut, netizen langsung marah. Diketahui ucapan terima kasih itu dituliskan Kominfo melalui akun Instagramnya pada Sabtu 20 Mei. Dalam unggahan tersebut terlihat wajah Mahfud MD disertai ucapan selamat bertugas. Namun dalam captionnya, Kominfo justru mengucapkan terima kasih kepada Johnny. Kominfo berterima kasih atas pengabdian Johnny serta jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Sontak postingan tersebut langsung diberondong amarah dari netizen. Banyak warganet yang tidak setuju dengan ucapan terima kasih tersebut. Mereka menganggap Kominfo tak perlu berterima kasih kepada Johnny yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan beberapa warganet menanyakan terkait apa saja jasa Johnny selama menjabat di Menkominfo. Oleh sebab itu, Kominfo diminta untuk menghapus paragraf terakhir soal ucapan terima kasih kepada Johnny G. Plate. Meski begitu, banyak juga yang ikut memberikan selamat kepada Mahfud MD yang menerima jabatan baru. Dengan begitu diharapkan Mahfud MD bisa amanah dalam jabatan barunya hingga melakukan pembersihan terhadap tindak pidana di Kominfo. Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate di kasus pencucian uang TPPU. Selesai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Trans Saver Station BTS 4G. Johnny G. Plate berpotensi dimiskinkan. PPATK pun bakal menelusuri seluruh aset-aset miliknya. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih.
Diketahui mobil pabrikan Inggris tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengamini Johnny G. Plate dijerat TPPO. Hingga kini tim penyidik mendalami dan mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPO. Pak katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa? Mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Train Saver Station kira 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Terkait dengan hal tersebut, Anies Baswedan turut menegaskan agar kasus korupsi Johnny diusut tuntas. Bahkan pihaknya meminta agar tim penyidik memeriksa berbagai pihak yang berurusan dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Pihaknya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat korupsi harus diperiksa secara transparan. Diketahui sebelumnya ex-Menkominfo Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak Rabu 17 Mei 2023. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, sang Menkominfo dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke Parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Keluar dana 10, sekian T. Kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate memunculkan dugaan aliran dana ke partai politik. Menanggapi dugaan yang berkembang, PLT Kemenkominfo Mahfud MD memberikan responsnya. Dilansir Kompas.com, Mahfud MD meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Terkait dugaan ada tidaknya aliran dana ke partai politik lewat proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut hanya bisa dibuktikan lewat persidangan. Mahfud pun memilih enggan menanggapi lebih jauh terkait kasus ini karena tidak mau mendahului. Ia kembali menekankan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah bertindak profesional. Ditegaskan olehnya bahwa tidak ada politisasi dalam kasus tersebut. Diterangkan oleh Mahfud bahwa pengusutan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini sudah dimulai sejak Juni 2022. Hal tersebut sekaligus menepis adanya anggapan penetapan tersangka pada Plate bermuatan politis. Sementara itu belakangan pihak Kejagung menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik dalam kasus ini. Sebelumnya pihak Partai Nasdem yang menaungi Johnny G. Plate sudah meminta Kejagung untuk membuktikan terkait aliran dana korupsi mantan sekjen mereka itu. Lah itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10,
sekian T, seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Sebuah kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan BTS yang turut menyeret Johnny G. Plate dibongkar Pelaksana Tugas atau PLT Mahfud MD yang menyebut pihak yang mengerjakan proyek itu mendadak meminta perpanjangan waktu saat hendak dimintai pertanggungjawaban dana proyek. Selain itu ada 958 yang dibangun namun tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Hal itu diungkapkan Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 22 Mei 2023. Dikatakan Mahfud yang juga Menko Polhukam, proyek BTS ini berjalan baik pada 2006 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 muncul masalah saat dana pembangunan dicairkan sebesar 10 triliun rupiah. Kemudian ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak